وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Ibu RT 3, saya sebutkan namanya Ibu Bisna atau yang mewakili. Yang kami hormati keluarga besar almarhum Bapak Haji Burhan Abu Bakar selaku keluarga Musala Al-Burhanir. Yang kami muliakan Al-Ustaz Dr. Andus Dr. Rusdi Ahmad MPHD serta para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya sehingga kita masih diberi nikmat kesempatan dan nikmat keafiatan untuk bisa hadir malam ini di Musala Al-Burhanir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam lalu pula kita kirimkan kepada manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia termulia, is the best leader of leader, pemimpin terbaik dari segala pemimpin. Ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan sampai kepada kita umatnya yang masih setia, yang masih konsisten mengikuti sunnah dan ajarannya. Momentum Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk kecintaan kita kepada insan yang mulia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan momentum ini, mari kita jadikan dengan mengenang kembali, mengingat kembali perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya rahmatan lil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Abdurrahman Faiz, pemuda Ganteng dari Asam Dua. Pada kesempatan ini saya akan membacakan rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal hingga akhir. Untuk mengefisiensikan waktu, sebelum itu saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan ketua panitia, yang keempat penyampaian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, kami akan beranjak ke acara yang pertama, pembukaan. Lalu kita berbicara pada malam hari ini dengan membaca Al-Quran ala hadiniya wa likulli niyatin sholiha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita beranjak ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Afiat Nazib Eslu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Habib tadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga yang membaca dan mendengarkan senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beranjak ke acara yang ketiga, sambutan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Supadi SAG. Kepada Bapak Supadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama kali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan limpahan rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih sempat datang di rumah Allah ini, yakni Mushola Burhan Nur, adalah wakaf dari almarhum Haji Burhan Nur bin Abu Bakar. Oleh itu kami sangat berterima kasih utama warga RT 03. Sekian lama kami merencanakan membangun mushola masjid. Alhamdulillah pada malam hari ini apa yang kami impikan, apa yang kami cita-citakan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Statusnya ini masih belum mushola dan insyaallah akan dijadikan masjid. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan Ketua RT Ibu Misna. Perlu kita ketahui bahwa ibu dalam kondisi tidak prima, dalam keadaan sakit, sehingga tadi saya lihat ibu sudah pulang. Oleh itu mari kita berdoakan semua agar supaya penyakit ibu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati karena saya Al-Ustaz Dr. Husni Ahmad Minister Filsafat Islam selaku pembawa atau ceramah Maulid pada malam ini. Saya hormati Bapak Hadi dan Bapak lainnya yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya pada malam ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami menyampaikan bahwa pelaksanaan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW terselenggara berkat kerjasama yang baik antara remaja, antara ibu-ibu, dan kami yakin percaya bahwa segala sesuatu hajatan, segala sesuatu yang kita rencanakan tanpa ada kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, otomatis acara itu tidak akan terlaksana dengan baik. Alhamdulillah pada malam hari ini kami cukup bergembira dihadiri oleh beberapa orang dan diramaikan oleh anak-anak. Oleh itu memang sudah menjadi tradisi di mana-mana Maulid itu selalu diramaikan oleh anak-anak karena untuk berebut telur. Dan sampai hari ini juga saya bertanya-tanya kenapa telur selalu diperebutkan. Oleh itu ibu-ibu dan punya telur harus dicari telur. Karena anak saya berebut telur, apalagi ibu-ibu. Bapak yang dimakan oleh Subhanahu wa taala, demikian penyampaian saya, dan saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang telah banyak memberikan sumbangan dan penggilan ide dan saran serta
materi sehingga acara kita pada malam hari terlaksana dengan baik. Walaupun mungkin suasananya tidak kondisi yang baik, namun kami berharap selaku ketua panitia, begitulah kita sebagai manusia, kita ingin menginginkan terbaik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segalanya. Demikian penyampaian saya pada malam hari ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Sekalian kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya beranjak acara selanjutnya, yaitu hikmah maulid yang besar Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Dr. Rusdin Ahmad, Magister Filsafat. Kepada Ustaz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, beliau kepada panitia pembangunan masjid ini dan mushola ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa ustaz, para tokoh masyarakat, adik-adik kita yang hadir, kenapa saja ada mahasiswa saya, kemudian kepada Bapak, kemudian ibu-ibu. Kalau saya lihat wajahnya kayaknya saya kenal semua ini. Tidak ada wajah asing di sini. Hadirin yang di luar, ada saudara kita juga di luar, anaknya Pak Adi Supriyadi, Pak Supriyadi ya, Pak Supriyadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa Maulid ini dilaksanakan setiap tahun bagi umat Islam. Meskipun ada pemahaman-pemahaman yang mengatakan Maulid itu tidak perlu. Kenapa? Karena Maulid ini bukan hukum. Maulid itu, kata dasar Maulid artinya lahirnya Nabi Muhammad. Makanya di situ ada Maulid, ada Maulud. Kalau Maulid berarti lahirnya Nabi Muhammad, Maulud waktunya lahir pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau disebut juga sebagai tahun gajah, di mana Raja Hussein ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah menolong kelahiran Nabi, tepatnya di kota suci Mekah, maka Nabi Muhammad lahirkan di situ. Inilah yang sebenarnya menjadi momentum sejarah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kemuliaan. Allah berikan kemuliaan sehingga raja yang begitu kekal, begitu hebat dengan mengendarai gajah, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah menolong kelahiran Nabi dengan mengirimkan burung ababil dalam surah Al-Fil. Disitulah sebenarnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dimuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya kira ini penting dalam sejarah. Sebab kalau kita belajar Islam tidak memahami sejarah Nabi Muhammad SAW, maka itu merupakan sebuah kekurangan yang harus kita pelajari kembali. Karena selama ini yang rata-rata meneliti tentang Nabi Muhammad
Barat itu penasaran. Ratusan tahun yang teliti. Tidak mungkin seorang nabi biasa yang merubah dua kota yang begitu menakjubkan dunia, Mekah dan Madinah, dengan waktu 23 tahun. Tidak mungkin dia bilang. Di samping berpuasa dengan ratusan tahun itu memerlukan pengorbanan. Kemudian Romawi berpuasa ratusan tahun memerlukan pengorbanan. Tapi ketika Nabi Muhammad hanya 23 tahun merubah Mekah dan Madinah dari kota biadab sebelumnya, biadab itu berarti kurang ajar. Ya, kenapa kurang ajar di Mekah? Karena anak yang baru lahir itu dikubur hidup-hidup oleh perempuan. Lalu mereka merampas para pedagang yang datang dari berbagai penjuru. Kemudian Ka'bah dijadikan tempat sesembahan. Itu kan biadab. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti akhlak mereka itu tidak bagus kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia itu akhlaknya kaum kufar Quraisy itu sangat biadab. Tidak peduli apakah dia saudara atau tidak, yang jelas kalau dia suka dia ambil, apalagi perempuan. Makanya Umar bin Khattab begitu anaknya diketahui perempuan, pada saat sebelum masuk Islam, dia kubur hidup-hidup. Itu tidak masuk akal itu. Ini yang dirubah Nabi Muhammad SAW kurang lebih 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di Madinah apalagi kehidupan masyarakat yang begitu tidak karuan, yang kaya makin hebat, yang memiliki kedudukan tinggi kaum melintas. Nabi Muhammad begitu datang kurang lebih 10 tahun sejak hijrahnya dari Mekah ke Madinah, dia rubah total menjadi sebuah kota yang begitu indah sehingga orang Barat itu heran. Tidak mungkin dari hanya 23 tahun merubah kota yang dulunya hebat dengan kemungkarannya, tapi dirubah menjadi kota yang beradab, yaitu Mekah dan Madinah sebagai idaman kota umat Islam di seluruh dunia. Inilah simbol. Inilah simbol sebenarnya. Tentu kita bertanya, kenapa di Mekah tidak dirayakan Maulid? Nah, ini yang jadi masalah. Padahal di negara-negara lain dirayakan Maulid, di Inggris dirayakan Maulid, Uni Soviet, Yugoslavia, negara-negara baptis, negara-negara bakti, kemudian mereka melaksanakan Maulid di seluruh dunia, di Yaman, di Kashmir, India, termasuk di Indonesia. Tapi di Arab Saudi kenapa? Karena di Arab Saudi memiliki teologi pemahaman yang berbeda dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka pemahaman salaf wahabi yang mereka menganggap Maulid itu tidak penting. Padahal justru Maulid ini penting untuk diketahui sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW sejak dia lahir sampai dia meninggalkan dunia ini. Itu yang disebutkan di dalam para saksi, menceritakan bagaimana riwayat Nabi Muhammad ketika dia berusia 8 tahun 8 bulan di rahim ibunya meninggal ayahnya. 8 bulan sudah yatim piatu. Kemudian 3 tahun kemudian dia menjadi anak yang lahir, meninggal lagi ayahnya. Ini kan harus dibongkar, diketahui. Apa maknanya ketika 8 bulan meninggal ayahnya, meninggal ibunya? Meninggal ayahnya, kemudian 8 tahun, 3 tahun meninggal ibunya. Ini kan memiliki filosofi yang mendalam, Bapak Ibu sekalian. Karena ayahnya masih ada pengaruh jahiliyah sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencampuri anaknya itu ketika lahir, dididik oleh seorang ayah yang masih memiliki pemahaman, keyakinan jahiliyah pada saat itu yang tidak bertuhan kepada Allah. Apa Tuhan mereka? Lata, Uzza, dan Manat. Inilah mereka pertuhankan. Jadi orang kaya terbuat Tuhannya dari emas. Orang setengah kaya terbuat Tuhannya dari benda, dari tembaga. Seterusnya dari kayu. Ada yang terbuat Tuhannya dari adonan kue. Jadi kalau dia berjalan dari Sam ke Syria atau dari Sam ke Madinah atau Sam ke Mekah, mereka lapar, dia makan Tuhannya. Mohon maaf Tuhanku, saya memang yakin kepadamu, tapi saya tidak tahan hari ini, saya lapar.
dia makan telinganya, dia makan tangannya, dia makan seluruh tubuhnya, lalu mengatakan nanti di tempat saya akan gantikan lagi kamu. Ini kan sebuah bentuk ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan sebagai Tuhan. Masa Tuhan yang dipercayai kok dimakan? Begitu pula orang kaya, karena perdagangan dalam keadaan bangkrut, dia jual Tuhannya berbentuk emas. Kemudian dia berikan barang untuk dijual. Ini kan, makanya Nabi mengatakan, itulah kehidupan jahiliyah, di mana mereka mempertuhankan benda dan mereka harus sembah. Makanya dia mengatakan, saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, bagaimana akhlak yang mulia itu? Jadi akhlak yang mulia sebenarnya intinya itu menghargai orang lain. Suatu ketika Nabi pulang dari sholat dilempari tai unta. Bayangkan itu. Ada yang mengatakan bukan hanya tai unta, bahkan ada tai manusia atau kotoran manusia. Tapi Nabi tidak pernah membalas. Kalau kita kan tunggu kau dewa, saya lempar juga kau. Kan begitu. Apalagi lewat tetangga kita kurang ajar, oh sudah macam-macam ditaruh depan rumah kita, supaya kalau bisa jatuh dia. Tapi Nabi tidak. Bahkan para sahabatnya Rasul, kalau dia cuma sendiri, bagaimana kalau kita tangkap dia? Jangan. Inilah akhlak yang mulia dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu ketika orang yang melempari tadi itu sakit. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, saya sudah 2 hari lewat ini, tidak ada sudah melempar-lempar. Mana itu orang yang selalu melempar? Sahabat mengatakan, informasinya ya Rasul, dia sakit. Oh kalau begitu, kumpulkan kurma. Coba bayangkan ini. Kumpulkan kurma, kita jenguk dia. Dijenguklah dia, begitu memberi salam dari Rasulullah. Dia sudah kedinginan di dalam kamarnya, maka dia kunci kamarnya, tidak mau dia keluar. Padahal Rasulullah datang ini untuk memberikan memberikan kurma. Rasulullah memberi salam sampai 3 kali, sahabat mengatakan bukalah pintu, kami datang bukan untuk balas-balas dendam, tapi kami datang untuk menjengukmu karena informasi kita sakit. Benar wahai Abu Bakar, katakan kepada Rasulullah, saya tidak akan keluar kalau mereka membalas kepada aku, tapi kalau mereka mau membimbing aku, maka aku akan keluar. Begitu dia katakan dia mau membimbing kamu, mau mengobati kamu karena kau sakit, karena sudah hampir 3 hari ini kau tidak pernah lagi melempari kotoran kepada Nabi. Akhirnya dia menyesali, kemudian dia keluar, lalu dia bersahadat di hadapannya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini sudah menjelang 4 hari sakit, tidak ada satupun sahabat dari saya, kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, padahal dia selalu menyuruh saya untuk melempari kamu ya Rasul. Tapi tidak pernah datang mereka mengunjungiku, tidak pernah melihat aku. Tapi justru kamu yang selalu saya lempari dengan kotoran, tapi kamu yang datang kepadaku. Maka pada hari ini saya mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan kepada Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat humanis. Artinya Nabi Muhammad berdakwah dengan hati yang tulus, menyampaikan kepada orang yang berbeda dalam pemahaman keagamaan. Itu Rasulullah ketika menjadi Nabi dan Rasul. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menjadi pengembala kambing? Jadi umat Rasulullah itu bukan hanya menjadi pedagang, tapi juga harus menjadi pengembala. Misalnya pengembala itu artinya mereka yang selalu memimpin gembalaan masyarakat di kota Mekah. Dengan gembalaannya itu semua masyarakat gembira karena kambingnya itu langsung beranak. Saya minum sedikit. Jadi kalau saya ceramah, bersemangat saya ceramah. Cuma seorang pun habis. Kebasi. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah teladan. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak ada diutus ke Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Akhlaknya Rasulullah itu sebenarnya kita harus tarik dalam kehidupan. Bagaimana mempraktikkan dalam masyarakat, menghargai orang yang berbeda kita. Jangan melihat perbedaannya, tapi lihat persamaannya. Tetapi kalau ini yang kita kembangkan persamaan kita dalam kehidupan
jalan, Pak. Pasti tidak akan jalan. Karena kita ini bermacam-macam. Ya kan? Dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya ada pakai cadar, ada yang tidak pakai cadar, ada yang pakai celana jingkrang, ada yang tidak pakai celana jingkrang, ada yang pakai sarung. Saya kira itu kan hanya pakaian. Inti daripada itu adalah hati kita. Kalau dia pakai cara dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan, saya kira itulah ajaran Islam. Tapi bukan berarti setelah pakai cadar menyalahkan orang yang tidak pakai cadar, atau sebaliknya. Dan ini kan namanya tidak humanis dalam kehidupan beragama. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kamu menurut kami itu benar, sedangkan bagi saya menurut saya itu benar, itu silakan. Maka terjadilah keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Tidak saling curiga, tidak saling membenci. Kalau ada saudara kita yang melaksanakan maulid, silakan, karena maulid itu bukan hukum. Jangan dikatakan maulid itu bid'ah. Kullu bid'atun dalalah, kullu dalalatun bid'ah. Kita jangan diterangkan kalau begitu. Barang siapa melaksanakan sesuatu tidak melaksanakan nabi, maka itu sesat. Setiap kesesatan pasti masuk neraka. Padahal orang maulid kok dianggap sesat. Orang merasani dianggap agama baru. Orang tahlil dianggap sesat. Padahal sebenarnya seperti itu tidak usah dipermasalahkan. Karena di dalamnya itu adalah ibadah dan inti yang dilakukan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ini sebenarnya menjadi sebuah dorongan kepada kita. Kenapa Nabi bisa berhasil menurut orang Barat tadi itu? Karena dia tidak membedakan. Di Madinah itu berbagai suku, Pak. Berbagai suku di situ. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, orang Majusi. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran 3 kali berulang-ulang. Dengan surah yang berbeda tapi ayatnya sama. Punya ayatnya hampir sama semua. 3 kali. Misalnya surah Quran surah Al-Baqarah ayat 64. Boleh buka di Google itu. Atau di Android kita. Itu katakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang Sabi'in, mereka ini kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak bersedih hati. Mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam surah Al-Maidah ayat 69 hampir sama bunyinya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wal majusa wan nasara terakhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hampir sama. Dan mereka tidak bersedih hati, mereka mendapatkan petunjuk. Di dalam surah Al-Hajj ayat 17 Allah juga mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Di situ hanya ada wal musyrikina, orang musyrik juga di situ. Tapi Allah mengatakan kalau mereka ini bertobat dan beriman kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya dan mereka ditempatkan di tempat sesuai dengan amal perbuatannya. Berarti bukan kita menentukan orang itu masuk neraka atau masuk surga, bukan. Allah yang tentukan. Karena dalam ayat terakhir tadi surah Al-Hajj ayat 17, apabila mereka ini bertobat, maka Allah tentukan tempatnya dan masukkan ke dalam surga atau neraka. Kenapa 3 ayat ini disebutkan dalam Al-Quran dengan surah yang berbeda? Karena ada latar belakangnya, Pak. Suatu ketika pemuda Quraisy, pemuda Islam tadi ini yang dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, lalu dia berkumpul, dia melakukan balas dendam. Pada hari ini, wahai para pemuda, katakanlah mau berkumpul seperti ini, hari ini kita sudah kembali dengan Fathul Makkah. Artinya Fathul Makkah itu perjanjian Mekah dikuasai kembali oleh orang Islam. Orang kaum kufar Quraisy tadi itu semua sudah berhamburan. Maka pada hari ini dengan hadirnya Fathul Makkah, maka kita berkumpul di tempat ini melakukan pembalasan. Segera kau tandai semua orang yang selalu menyakiti kita dulu sebelum kita pindah ke Madinah. Ini sudah berkumpul orang. Bahkan ada yang kaum kufar Quraisy sudah ditahan, Pak. Dimintai keterangan. Siapa semua keluargamu dulu yang menyakiti keluargamu.
Kan begini. Akhirnya seorang sahabat dimata-matai, ikut rapat dan dimata-matai dilaporkan kepada Abu Bakar. Coba. Tidak langsung kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar dulu. Abu Bakar bermusyawarah dengan 4 sahabat, Umar, Utsman, Ali, dan ada Said bin Sabit, ada beberapa sahabat yang lain. Lalu mereka setelah rapat laporkan kepada Rasulullah. Rasulullah dipanggil untuk menghadiri rapat pemuda pada saat itu. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabat sekalian, anak-anak saya tahu anda selama ini tersiksa sehingga pindah dari Makkah ke Madinah. Tapi bukan berarti setelah kembali dari Madinah ke Mekah atau Fathul Makkah, lalu anda melakukan balas dendam. Saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Barang siapa yang menyakiti kaum kufar Quraisy dan kafir Zimmi, maka perangilah aku. Coba ini. Perangilah aku dulu. Akhirnya para sahabat kaget. Para sahabat kaget. Kenapa Rasulullah berkata begitu? Kita yang saatnya balas dendam. Islam tidak pernah mengajarkan balas dendam. Islam tidak pernah mengajarkan bagaimana menyakiti orang lain, tapi mencintai dan menyayangi orang lain. Itulah ajaran Islam. Akhirnya para sahabat kuat, tidak jadi melakukan pembalasan tadi. Maka turunlah ayat tadi itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi dan seterusnya. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin itu menyembah bulan, Pak. Wal majusa, orang Majusi itu menyembah matahari.